warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursal sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di pada pertemuan pembelajaran fikih membahas tentang bab pernikahan. Langsung saja, apakah hari ini semua siswa hadir atau ada yang izin? Hadir Pak. Jadi Bapak absen. Ya, Hadir. Nopi, Najar, Hadir, Pak. hadir. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah hadir semua. Ya, untuk mempersingkat waktu, Bapak ingin membagikan sebuah PPT. Bentar. Ya, apakah kelihatan? Kelihatan lah PPT-nya. Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Bapak memintakan kepada saudara Subyan untuk membacakan pengertian pernikahan. Persilahkan. Pengertian pernikahan. Kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz inkah atau tajwid atau terjemahannya. Sudah, Pak? Oke, terima kasih kepada saudara Subyan. Bapak jelaskan sedikit kembali, yaitu pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan antara pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan kerukunan. Nah, jadi pernikahan ini ialah biasanya adalah suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Hampir semua orang mendambakan suatu pernikahan ini, yaitu ingin mendapatkan keluarga. Nah, jadi pernikahan di sini harus kita ketahui sebelum kita melakukan pernikahan, kita harus mempersiapkan secara zahir kita dan secara batin kita, atau secara fisik ataupun suatu pernikahan tidak akan menjadi keluarga yang harmonis kalau seandainya tidak tidak mengetahui apakah haknya seorang suami atau seorang istri dan kewajibannya seorang suami dan seorang istri. Jadi kita sebelum melakukan pernikahan, kita harus mengetahui dulu apa yang harus kita laksanakan kepada keluarga kita. Nah, jadi lawan juga lah orang yang sudah menikah, ta'al
beribadah berjamaah. Contoh aja misalkan sholat 5 waktu berjamaah nih misalkan bersama suami dan istri. Kemudian karena kata guru dari lah orang yang setelah menikah itu beribadah satu kali beribadah orang yang telah menikah sama dengan 70 tahun orang yang belum menikah, orang beribadah sebelum menikah. Nah jadi ibadah menikah ini sangat 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 apalah peribahasanya itu banyak mendapatkan pahala kayak itu. Nah dari segi beribadah misalkan apa nih kalau mau pak kalau mau jadi tes mau kasih Mau jadi Pak. Iya Pak. Dalam hukum pernikahan. Nah, jadi langsung aja Bapak untuk mempersingkat waktu, Bapak langsung saja jelaskan hukum pernikahan. Hukum pernikahan ialah awalnya yaitu hukumnya mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Nah, jadi hukum pernikahan ini adalah mubah atau boleh. Semua orang boleh melakukan. Misalkan orang ini ingin melakukan nikah, dipersilahkan untuk menikah. Tetapi misalkan dia tidak mau menikah, ya dipersilahkan juga, tidak ada keterpaksaan gitu. Nah, jadi ada pun hukum pernikahan seberubah menjadi sunnah. Nah, hukum pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk mengosong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan atau fatimah atau hubungan dalam hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinaan. Nah, jadi hukumnya yang mana awalnya mubah bisa menjadi sunnah apabila seseorang ini telah siap secara jasmani dan rohaninya. Misalkan dari materi dia sudah mampu, dan secara zahirnya dia sudah mampu untuk menikah misalkan, tuh hukumnya menjadi sunnah, tidak lagi menjadi mubah, karena dia sudah peribahasanya sudah mapan lah untuk menjalankan hubungan pernikahan ini. Nah, ada juga hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib apabila siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani memiliki bekal untuk menafkahkan istri dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasratnya kuat untuk menikah tak diwujudkan. Nah, jadi hukumnya yang mana tadi mubah bisa menjadi wajib apabila misalkan calon perempuannya atau calon laki-lakinya mempunyai hasrat atau pribadi, misalnya mohon maaf nafsuan orangnya ini misalkan, maka hukum pernikahan ini adalah wajib agar tidak melakukan suatu perbuatan zina. Nah, karena dia takut misalkan apabila ada menikah nih misalkan, lalu abahnya karena dia mempunyai hasrat yang tinggi dan nafsu yang tinggi, maka takut dia apabila tidak menikah akan melakukan dosa-dosa yang besar seperti itu. Zina. Nah, itu
wajib. Adapun menjadi jadi makruh. Orang yang belum mempunyai bekal untuk menikah, kalau menikahi keluarganya, walaupun dirinya telah hukum pernikahan, yang mana hukum pernikahan tadi ada 5, yaitu yang asalnya mubah bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, bisa juga berubah menjadi sunnah, serta menjadi haram, tergantung kondisi seseorang mempelainya. Jadi dari murid-murid, apakah ada yang dipertanyakan mengenai pengertian dan hukum? Beda, Pak. Bagaimana? Paham ya, Pak? Jelas sudah, Pak. Paham? Oke. Jadi Bapak tutup aja lah. Alhamdulillah kita telah selesai dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak cukupkan sampai sini. Ini salah hilaf, ya mohon maaf. Ilahi walihi dan ya semas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.